Bikin apa, Rin? Bikin burger. Burger. Burger abang-abang. Iya. Dulu kan kalau kita SD waktu sekolah ya kan banyak tuh di pinggir-pinggir jalan gitu kan, abang-abang jual burger. Harganya dulu 2000-an kali ya. 2000 3000 udah kenyang. Sekarang susah nyari yang kayak gitu. Jadi kita berinisiatif untuk membuat sendiri. Lumayan lah ya. Kayak repot. Repot. Tapi happy ya. Happy. Happy. Apalagi nih. Happy nih mau ngasih makan Pak Yus. Ujung-ujungnya Pak Yus ini. Kenapa? Ini Pak, kita lagi ini Oh, ngobrol soal apa namanya? Burger. Burger. ya. Burger zaman dulu dan zaman sekarang. Coba. Kenapa roti tidak bisa menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat di Indonesia? Kenapa? Saya tanya Pak. Apa pendapat Pak Yus? Iya, pendapat saya saja gitu. Nah, yang pertama itu kan kalau menurut saya pola makan itu kan sebetulnya bagian dari kebudayaan ya. Dan itu terkait dengan industri. Oh iya benar. Jadi misalnya sebelum orang temukan beras kan orang tidak makan beras, Pak. Orang tidak makan nasi, Pak. Kan masih banyak jenis yang lain kan? Oh singkong Ya, gitu ya. ya, tetapi karena di balik industri pertanian pun ada industri pupuk ya. Oh iya. Ada benar. pestisida. Oh iya. Ya. Dan itu kan bagian dari industri. Iya, betul. Lalu kemudian ya untuk mendukung itu kan ada industri iklan tentang makanan yang sehat, 3 kali makan sehari dan lain Nah, sebagainya. iya. Tapi yang kita lupa bahwa itu semua itu adalah produk dari kebudayaan. Iya sih benar. Artinya bahwa kita makan itu karena kebutuhan industri. Kita makan karena ya kebutuhan industri, bukan kebutuhan tubuh kita gitu. Benar juga. Ya, tubuh kita itu kan unik ya. Jadi setiap orang itu kan unik tubuhnya, kebutuhannya itu unik. Beda-beda. Ada yang nggak perlu harus makan 3 kali sehari. Ada yang perlu, misalnya saya Pak, 1 kali makan sehari. Masa sih Pak? Saya olahraga tetap seperti Tahan berapa biasa. jam itu? Ya, Tahan berapa jam nggak makan sehari itu? 20 sampai 24 jam Wow, Ya baru ampun. saya makan. itu melatihnya berapa lama Iya, itu? nggak sakit perut. Enggak, aman, saya tetap sehat. Gitu. Jadi itu yang kita lupa itu adalah bahwa setiap kita itu punya keunikan. Ada yang bisa makan daging, ada yang tidak bisa makan daging. Benar. Karena karbohidrat itu kan tidak harus dari nasi. Sumber lainnya. Karbohidrat itu ada pisang, ya, ada makanan-makanan yang lain. Nah, kita bisa memilih salah satu jenis makanan yang pas dengan tubuh kita. Oh. Bayangkan misalnya kalau pola makanan kita itu beragam, Ya. ya, kita tidak kesulitan makanan sebetulnya di dunia ini. Dan alam itu jauh lebih terpelihara dengan baik. Tuh. Jadi ya, mindsetnya itu harus dirubah, Pak. Tuhan menciptakan begitu banyak jenis makanan. Karbohidrat itu macam-macam. Demikian juga vitamin, protein dan lain sebagainya. Tidak hanya misalnya di telur, di ikan Iya. juga ada. Kita kan tahunya Jadi bervariasi gitu, Pak. telur ikan, telur Ya, ikan, telur ya, ikan. gitu. Nah, dari sisi jenis makanan itu banyak, ya, mengandung semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu kemudian dari sisi pola makannya itu sendiri, ya tidak harus 3 kali sehari. Jadi kita harus selalu aware dengan ya tubuh kita lah, ya. Ya, Jadi tidak harus. Kadang-kadang kan Pak orang merasa lapar itu karena lihat jam, Pak. Itulah Lihat budaya. jam 12 langsung lapar. gitu ya. Nah, mengapa dia lihat jam 12 pada saat itu? Ya, karena kebiasaan bahwa memang pada waktu sekian dia lihat jam. Lalu Tubuh. setelah dia lihat jam, langsung lambungnya bereaksi minta makan. Kalau dia tidak lihat jam pada saat itu, ya belum tentu lambungnya tahu juga bahwa dia harus butuh makan. Jadi ada polanya ya. Polanya. Ada Jadi pola. itu yang harus selalu kita aware. Ya, ya. Jadi menurut saya begitu, Pak. Jadi kita nih ya bagian dari sistem industri ya. Bagian cara kita makan, cara apa itu kan industri, Pak. Betul. Nah, yang untung siapa? Jualan. Kan yang mengontrol industri, Pak. Ya. Bukan Karena- kita. Rantai pasokannya ya. Yang mengontrol industri, yang mengontrol semua itu. Nah, kita ya makan ya 3 kali sehari, setelah itu kolesterol naik, diabetes naik, kerja setengah mati, sudah itu ya ke dokter, ya, Sakit. cari duit ke dokter dan sebagainya. Jadi harus dirubah mindset itu, Pak. Mindset.
Jadi kita tidak harus makan 3 kali sehari. Karbohidrat tidak harus dari beras. Masih Betul. banyak jenis yang lain. Kalau dengan makan beras kita rasa tubuh kita rasa tidak enak, ya carilah karbohidrat lain. Biasanya tubuh kita itu dia memberi sinyal tentang makanan apa yang cocok untuk dia. Dia memberi sinyal. Tetapi kita dalam banyak hal tidak aware ya. Ketika tubuh misalnya memberikan sinyal tidak suka, merasa tidak nyaman, kita konsultasinya ke dokter. Padahal Begitu. Ya padahal tanya aja pada tubuh sendiri ya mau apa. iya. Ya dengan caranya ya kita cari bentuk makanan yang lain. Itu loh Pak. Berarti kita Kalau harus makan tahu, ya. cabai Anda langsung diare, artinya bahwa tubuh mengatakan saya tidak suka cabai. Iya, benar-benar. Ya jangan pergi ke dokter mencari obat. Ya jangan Anda makan cabai aja, gitu loh Pak. Udah sakit perut dia suka makan cabai Kalau lagi. makan sangat kenyang tidak bisa tidur, ya Iya. jangan pergi ke Iya. apotek minta obat tidur. Kurangi aja makanan, volume makanan Anda. Jadi mesti begitu Pak, jadi selalu aware dengan tubuh kita sendiri. Tanda alam semua Itu ya. yang saya sebut dengan membangun selalu relasi yang baik dengan tubuh. Gitu Pak. Kalau di kampung juga sama Pak ya polanya. Kayak di kampung itu, misalnya Pak di daerah saya itu banyak, misal di pertanian kan makannya mereka banyak Pak, tapi sakit lambung mah, bingung saya. Nah, apa yang terjadi itu? Ya, karena itu kelebihan. Kelebihan, ya, gitu ya. kelebihan. Oh, Ya. apalagi di tempat Bapak dulu ya. Ya, gitu. Oh, kelebihan juga nggak Ya, bagus ya. sehingga mereka juga lihat saya makan lambung, aman. Iya. Mau jadi dengan saya lari, ayo lari, renang, badminton lancar saya. Makan sekali-kali. Wih. Gitu Pak. Ini nama polanya apa Pak ya kalau tahu ya? Kalau sekarang itu disebut itu autopagi, tapi itu sebetulnya autopagi Pak. Autopagi itu kan semacam itu sebetulnya autopagi konsep yang dibuat oleh ilmuwan kedokteran ya, di bidang kesehatan. Jadi dengan cara berpuasa ya. Nah ketika tubuh kita itu berpuasa, sel-sel kan lapar. Dan bahasa sederhananya Ya, saya oke. bukan orang biologi, tapi bahasa sederhana. Sel tubuh kita lapar. Nah pada saat dia lapar itu Pak, pada saat dia lapar, dia akan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu pada saat yang sama ada satu apa namanya itu, macam dia seperti sapu berfungsi dia akan sapu semua itu sel-sel mati, lalu kemudian dimakan oleh sel-sel hidup itu. Nah, dengan pola seperti itu maka tubuh kita hanya akan terdiri dari sel-sel yang hidup, bukan sel yang mati. Karena itu autopagi itu bisa dilakukan dengan berpuasa. Kalau dianjurkan dalam risetnya itu 8 sampai 16 jam. Tapi saya praktekkan selama ini ya 20 sampai 24 jam ya fine-fine saja. Begitu. Nah, orang yang melakukan autopagi itu biasanya cenderungnya lebih awet Pak. Oh ya. Ya usia saya kan beda jauh dengan kalian, nah, gitu. Tapi kan kulit saya masih bersih Pak. Gitu. Jadi ya macam lah intinya Pak, kita harus aware dengan kebutuhan tubuh kita. Ya. Luar biasa ya. Oke lah. Terima kasih Pak Yusya ini. Menurut saya begitu Iya. ya. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus selalu Itu manusia peduli dengan diri. jenis manusia apa? Vegetasi? Apa? Jenis manusia apa itu namanya? Nanti lain kali saya akan jelaskan kepada Pak Kris tentang peringkat kemanusiaan. Wah, kita Saya akan nantikan di sesi berikutnya Pak Yus. Ya. Terima kasih Pak Yus, sampai jumpa.